Sambal terasi, sambal tomat. Begitu nikmat rasanya. Izinkan saya memberikan hormat kepada hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan kasih sayangnya, kita senantiasa diberikan kesehatan hingga hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba, dan generasi Indonesia dan pemuda-pemudi bangsa yang saya banggakan. Dalam untayan waktu dan kesempatan yang indah ini, perkenankanlah saya, Rega Erlangga, untuk menyampaikan pidato kemerdekaan dengan tema Pemuda tak hanya cukup eksis di media sosial. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. 76 tahun berlalu sejak Bung Karno memproklamir kemerdekaannya. Dengan begitu banyak harapan dan kebebasan yang terjadi di negeri ini. 76 tahun Indonesia merdeka, dengan begitu banyak tantangan dan masalah yang terjadi di negeri ini. Namun, walaupun Indonesia diterpa begitu banyak tantangan, tetapi sang saka masih tetap berkibar dan sang Garuda masih tetap melayang di bumi Nusantara ini. Dengan kuku-kuku yang tajam, menggenggam banyak ras, agama, golongan, dan perbedaan di cengkramannya. Kemerdekaan ini tentunya tidak lepas dari peran para pemuda, karena Indonesia adalah pemuda itu sendiri. Karena sejarah Indonesia adalah sejarah pemuda itu sendiri. Karena bumi Nusantara terlahir adalah hasil bentukan dari para pemuda. Pertama, Reformasi 98, ketika para pemuda berkumpul dan bersatu untuk menumbangkan era kepemimpinan dan menghasilkan banyak harapan baru. Kedua, peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa yang menolak lupa akan ketika para pemuda mendesak Bung Karno untuk segera memproklamir kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda, ketika para pemuda berkumpul dari penjuru Nusantara dan menghasilkan teks sakral yang berisi rasa nasionalisme, perjuangan, dan pengorbanan yang kita kenal sebagai teks Sumpah Pemuda. Lantas apa yang kita berikan? Lantas apa yang kita dedikasikan untuk Indonesia saat ini sebagai pemuda di zaman sekarang? Saya pernah mendengar dari salah satu tokoh penting di Indonesia bahwa anak muda adalah generasi yang mampu dan mau bertekad untuk terus bergerak, berinisiatif, dan mengutarakan pendapat. Bukan barisan pasif dan bukan orang-orang yang hanya menerima informasi dengan naif. Bukan orang-orang yang selalu mendapatkan dan berpatah hati ketika chatnya belum mirip, melihat isi IG DM-nya sudah diisi namun belum ada reply. Masih ada kok yang menunggumu. Indonesia. Di ulang tahun Indonesia yang ke-76 ini, pemuda bukan hanya yang selalu memposting foto-foto kemerdekaan, bukan yang menyelenggarakan lomba balap karung ataupun panjat pinang, bukan juga orang-orang yang memikirkan caption dan puisi untuk caption fotonya di Instagram. Tetapi jauh dari makna itu, pemuda Indonesia adalah pemuda yang cerdas, berwawasan, dan perlu memajukan Indonesia. Karena jika tidak ada pemuda, tidak ada yang namanya Indonesia. Oleh karenanya, pemuda Indonesia harus menjadi pemuda yang berdedikasi, berkontribusi nyata untuk Indonesia itu sendiri. Ketahuilah, wahai para pemuda, Indonesia terdiri dari banyak ragam suku, budaya, ras, perbedaan, dan agama. Dan kata persatuanlah yang menyatukan itu semua, yang menjadi kunci untuk Indonesia tetap merdeka. Ketahuilah, wahai para pemuda, nama Republik Indonesia adalah nama yang tinggi derajatnya, besar pengorbanan dan masa lalunya. Marilah menjadi pemuda yang aktif di Indonesia, menjadi pemuda yang menyokong Indonesia agar tetap maju, menjadi pemuda yang cerdas, menjadi pemuda yang berwawasan untuk Indonesia tetap maju. Tanamkan jiwa dan rasa saling percaya antar semua rakyat Indonesia.
Karena jika semua itu sudah tertanam, maka Indonesia akan menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang besar, pesat, dan maju. Namun sebaliknya, ketika anggapan rasa saling percaya, saling toleransi itu tidak ada, maka Indonesia akan menjadi negara yang mudah dicerai-berai, akan mudah dijajah dari bangsa asing ataupun dari negeri sendiri. Menaklukkan ribuan manusia mungkin tidak disebut sebagai seorang pemenang, tetapi berhasil menaklukkan diri sendiri bisa disebut sebagai penakluk yang brilian. Insinyur Soekarno. Marilah menjadi pemuda yang aktif, menjadi pemuda yang brilian di masa sekarang. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.